Bahkan dari bulan jadi pada September ini salah satu kebiasaan insya Allah minggu depan atau minggu lusa setelah Lebaran setelah bulan kita tasbih yang termoyaknya alhamdulillah bikin bape dua orang terusnya akhir ini itu kopi yang dikonsentrasi bikin mau keselak baru kalau kita di bawah sekian kita masalah yang itu Allah kita lali nanti selalu alaikum Yuri Allah Assalamualaikum menggunakan ibarat yang sahih sehingga ada hujan yang bertujuh kena kepada makhluk yang sahih sehingga dados mana kita jadi orang yang minat mubtadi Iya karena bulannya dan sekarang maka ada ngobrol masalah sekarang mengenai ya masjid hanya kota Sasoro mantap kendaraan gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Mu'allim Ibrahim alimna wa ya Mu'allim Sulaiman fahimna. Shallallahul azim abad. Pada rahimahullah, alhamdulillah malam hari kita masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa istiqomah ta'lim wa ta'allum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang hasan. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menantikan syafaatnya min hadzal yaum ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimahullah, yang kita baca sekarang adalah Alaika bil-Ikhtirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika lan-taqamusiru bil-Ikhtirasi kelawan rakso amin najasati sampai tidak bernajis. Kuliha sekabeani najasa. Fa'in asobaka minha Maqala mengenai musibah minha sampai najasa syaitulan bersuci ma'arudu hati sakari gelas Babatin membuat yakil sirot berusli lawan mengubah atau mencari bersihnya najis. Wa idza sobaka angkat minha minta insiro pokok jinabatun jinabat babatin membuat yakil sirot. Hati-hati bil ikhtisar kelawan hadus fil hali dalam sanadiko. Kenapa? Fa innal junuba rasulullah wong junub matrukul itu tentola an hadratillahi ta'ala saking kersane Gusti Allah. Wa idzalika lan krono pun matrudun haruma
haram moko haram ing atase wong moko haram ing atase wong junub al-wudu apa penuh di masjid dalam masjid dan juga haram tilawatul Qur'ani maca Qur'an. Rasul tetapi itu dasar warga Allah apa hadis amal malaikat sebelum malaikat lakukan khulul Quran bersama malaikat al-baita imamah Allah bihi kan tetap yang dalam omah apa junub dari wong kang junub utawi wong kang junub wa ila dahatil malaikat dengan keadaan yang muslim al-malaikat sebelum malaikat jahat syayatin mau teko bila setan kuliah yatim saking saben arah wahdar lan sira antak ulah yen to apa biar pangan sira kautanan utawa ngatur sira antah ayo dan sira cukup orang pada arus moko menguatkan komentar dari dalam komentar lihat tim ada kilo hati jatim dan bilangan baik aja setelah dalam menghap kesehatan langsung adus di hari saya bisa adus hari dan sangat paling tidak para ajas mengkau apa siro anggos dibagi ingatasi munggah terjini walau hilang Wudu. Para jemaah Allah kita disuruh benar-benar rasa najis. Najis itu ada 3. Enten najis dzatiyah, dzati. Enten najis itu hukmiyah, hukmi. Enten najis itu ma'nawiyah, najis makan. Najis dzatiyah itu ya sekarang najis, ketok. Cekok. Awal dewi pipis terus empat najis kalau saya pikir sahabat pikir ini dia betul najis karena sudah kena najis dari dia. Jadi dan sudah kita belok yang kita sudah menangi pakaian ya harus najis. Kedua najis hukumnya tahanannya ketok. Tapi yakin bahwa itu tempat itu adalah najis. Misalnya lantai kita yang tidak pernah dipel, kemudian masih ada anak kecil yang sering juga pipis dan ketok. Tapi tempat itu dinamakan najis. Sehingga waktu ini ketika kalian dengan studio melakukan gunung terus harus sholat, ya sholat itu sah karena ada najis yang disebut dengan najis ruqyah. Najis maknawiyah itu adalah najis yang bersifat maknawi. Najis maknawi itu adalah disebutkan dalam Al-Quran itu adalah wong syirik. Innamal musyrikuna najasun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Najis ma'nawi bukan fisiknya. Bukan fisiknya karena i'tiqadnya itu adalah menyebutkan Allah. Sehingga tidak boleh kemudian masuk Masjidil Haram karena suci tidak boleh karena dia dianggap dinilai sebagai najis ma'nawi. Ini para mufassir baik Al-Qurtubi kemudian Ibnu Katsir
maupun yang lain itu mengatakan bahwa orang musyrik itu adalah najis ma'nawi. Orang salah boleh, karena Kanjeng Nabi juga pernah bersalaman dengan seorang muslim. Artinya bukan najis fisiknya, tapi najis ma'nawi. Oleh karena itu pentingnya ilmu dan pentingnya ilmu. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa ilmu itu mayadullu ala asari syai' wa yatamayyazu bihi syakhsu an ghairihi. Itu pendapatnya Ibnu Baz. Berbeda kalau pendapatnya Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa ilmu itu adalah sebuah kebenaran. As-sidqu yazid, sebuah kebenaran yang berlandaskan syariat Allah. Tapi kalau Ibnu Faris ini lebih menekankan kepada fungsi, bukan pengertian definisinya, tapi fungsi ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada asal syai', dampak sesuatu. Wayakana ya subihi syahsu, dan berbeda seseorang yang mempunyai ilmu amberihi dari orang yang tidak punya ilmu. Hal yasrawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Pertanyaan yang menunjukkan kepada perbedaan hitam putih. Bahasa keren itu distingsi. Artinya orang ilmu itu beda kalau sing tak duwe Ilmu. Sholatnya orang ilmu itu beda kalau sing tak duwe ilmu. Ngaji orang ilmu itu ya beda kalau orang sing tak duwe ilmu. Poso nih orang sing duwe ilmu ya beda kalau posone sing wong tak duwe. Wong kaya roti ya duwe ilmu larang kan sing tak duwe ilmu. Itu gak baik. Soalnya rasanya gak enak. Sehingga pentingnya ilmu itu adalah terutama ilmu-ilmu yang berkait dengan akidah, berkait dengan fikih dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang pulau paling dengan studio banyak mendapati orang yang tidak tahu terkait dengan najis yang bersifat hukmiyah. Sehingga itu najis adalah najis dari zatiyah. Sehingga kadang-kadang nonsewu wong kuwi ya kuwi. Karena memang tidak sama dengan orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Kecuali najis zatiyah, najis tapi menani pakaiannya awake dhewe ning najis itu kering. Betul. Kering pakaian dhewe kering, kemudian najis itu yang zatnya itu kering. Niku ada apa? Dibebas ya. Betul saja. Langsung hilang. Sebab menurut fikih itu kullu jazin tahur. Setiap yang kering itu suci. Artinya kalau menenani, bukan berarti kemudian ini kering terus setiap kering adalah suci terus disujud dioleh. Ketika awal dhewe kena najis tapi keadaan najis itu kering, pakaiannya awal dhewe kering itu gak usah diubah, itu dibebas Allah. Itu dalile kullu jabin setiap yang kering itu adalah suci. Setiap yang kering adalah suci. Ini adalah aspek-aspek fikih. Tapi kalau yang
Najis ma'nawiyah itu adalah terkait dengan itikad. Itikad artinya keyakinan yang awal dimiliki munsewu, kemudian mempunyai keyakinan yang menyamakan Allah dengan makhluk, itu musyrik. Timbul pertanyaan, karena Rasulullah itu mengatakan inna akhafu ala ummati asyirkul asghar. Wa asyirkul asghar ya Rasulullah artinya yang paling saya khawatirkan dan saya takutkan terjadi kepada umatku itu adalah syirik kecil, syirik kecil. Padahal tadi innamal musyrikuna najas. Bagaimana kalau kemudian umat saya ini punya syirik kecil? Apa yang dimaksud syirik kecil? Artinya ria. Apakah juga terkena hukum ini? Apakah terkena hukum yang sifatnya najasun innamal musyrikuna najas? Itu betul. Karena apa? Karena tidak tetap kontemporer. Ya kadang-kadang kayak pelakoni rokok, kepingin film itu berarti hakikatnya awal ibadah industri Allah itu bukan karena Allah tapi kepingin film itu lihat. Itu hukumnya syirik kecil. Artinya ini mempunyai dampak terhadap diri kita bahwa orang yang ibadah apapun bentuknya karena ingin dalam manusia itu ada dari pahala karena posisinya sama dengan syirik kecil apapun bentuknya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan ayat wa ma'umiru illa ya'budullaha mukhlishina, itu sudah keluar dari framing dari konteks ini. Kalau yang dengan sebagai ini wa ma'umiru orang diperintah mereka tidak diberitahu illa ya'budullah kecuali beribadah kepada Allah. Tapi oleh ibadah kepada Allah itu mukhlishina. Ini yang perlu mukhalafah pengertian yang terbalik. Maka orang ibadah itu kalau kemudian niati itu bukan karena Allah, tidak mukhlis, maka ya terjun dan tak berguna malam ini. Percuma dan tidak berguna. Untuk mencapai mutakin itu sulit. Karena masih ada niat-niat yang terpingin bilang betul, ingin lihat sedekah, lihat sholat, lihat baca Quran, lihat kurban, lihat ngaji. Betul. Wa ma'umiru illa ya'budullaha mukhlishina. Dan jangan berharap kemudian mereka yang masih mempunyai riak-riak tertentu sampai kepada musim kami repot. Karena syarat dari mutakin itu ada 4. Nomor 1 mukmin sejati. Mukmin sejati itu kata spontan surah Al-Anfal ayat 20. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum dan seterusnya. Lalu mukmin muslim. Karena tidak setiap mukmin muslim dan tidak setiap muslim mukmin. Dan muslim itu ya udkhul bismillah wala tatabi'u khutuwatis. Masuk Islam secara menyeluruh holistik. Kalau jangan sholat kok jalur hukum kemudian tidak menjalankan syariat, nggak boleh. Muasyarah muamalah tidak melaksanakan sesuai dengan syariat.
Syariat dia betul. Ini syarat kedua ini syarat ketiganya itu muhsin itu ya ihsan itu ya ihsan berbuat baik kepada sesama makhluk Gusti Allah. Kemarin sudah saya aturkan kalau tidak salah bahwa setiap perintah Allah, baik itu yang terkait dengan hablum Allah, tidak bisa lepas dengan nilai-nilai kemanusiaan apapun bentuknya. Kalau yang dengan sedaya diperintah sholat, entah-entahnya assalamualaikum nanani, untuk memperhatikan nilai kemanusiaan di antara kita. Bahwa zakat ya nilai manusia. Awal diri poso ya nilai kemanusiaan. Karena pegadaian poso itu diantaranya tidak boleh melakukan ghibah fitnah. Namimah ya udah adu domba apa? Wong poso kali namimah kemudian ghibah fitnah. Yo gak batal poso ning ganjaran poso sing hilang. Haji ya. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan ini menjadi penting dibalik syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Gusti Allah. Semuanya kembali kepada nilai manusia. Oleh karena itu namanya itu ya amru bil adli wal ihsan. Allah ya amru bil adli wal ihsan. Kemudian ada ayat lain wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi nilai kemanusiaan ini kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya musim. Itu musimnya ada musim. Yang kedua adalah mukhlis, ikhlas dalam wilayah dalam musim tersebut. Ini kriteria, indikator kalau orang ingin menjadi mutakin itu ya mukmin, muslim. Salah satu wilayah indikator itu beberapa. Karena 4 indikator itu sistem itu harus berjalan sehingga berbarengan. Salah satu sistem hilang berarti semuanya itu menjadi terhalangi, tidak bisa jalan dan bahkan tidak bisa jalan. Sepeda motor enten bensinnya ono setile ya ono rodai jajal sembarangnya lengkap rodai kawal sistem kabel lengkap semua ono bensinnya rene ya lah. Ya sistem ini harus kita jaga betul sehingga kalau kalian panjenengan sedaya ini supaya tidak keluar dari nilai-nilai atau karakteristik atau indikator mutakin sehingga mutakin ini bagaimana. Kemudian awal kita mengaji segera, jangan nunggu. Ini disamakan dengan orang yang jinabat. Jinabat itu awal ini bahwa diwisdal fil hal saat tekok. Wakil jinabat mengenai muka air tersebut dialog dibudut wakil karena nggak tahu wakil mengaruh jinabat terus mati gantung ya kalau mobil Viagra Kekuatan. Fa'inat jenuba maturudun an hadratillah dan tolak
Dan tolak kalian Gusti Allah artinya piye? Lah iso ngatur Gusti Allah. Karena bahwa mereka harus mengalami musuh di masjid berlewat Quran. Karena dia itu kalian Gusti Allah, maka haram bagi orang yang sudah junub itu terus menonton masjid. Oleh menonton masjid itu junub oleh. Kemudian kalau begitu juga baca Quran dibutuhkan oleh yang sudah hilal mutahharu. Berarti apa? Ya tadi dia udah ngaji ya, kata-kata ya kalau ngomong untuk pekerjaan masjid terus junub gak sholat gak apa-apa yang berkait di rumah Chat. yura oleh. Nah oleh karena itu kalau kalian dengan sedaya harus mengerti tentang soal ini. Ketika kalau kalian dengan sedaya khawatir untuk bisa sholat di tenangan, tapi mereka kita tidak tahu tentang najis hukumnya, ya akhirnya terus sholat dan sah nanti karena awalnya enak, karena apa? Uang ada Gusti Allah itu adalah zat yang suci. Maka kalau ketika kita tidak suci, itu betul diterima oleh Gusti Allah apa yang kita lakukan. Benda itu soal apa namanya hati-hati, ikhtiros, ngarso terhadap najis yang kemudian hampir dipersamakan dengan jinayah atau sedih. Mbok ya kayak sedih itu apa? Sangat kerupnya lah. Kayak udah harus sedih. Lali lagi. Kali bagus ini percaya ini sudah paham semuanya. Pasal kali ini pasal warada anal malaikata tentang kubeta dari video junub itu malaikat ini karena dinolak Allah menolak, maka malaikat juga gelem lebu dan mengalami wong di dalamnya ada keluarga yang cinta. Dari sekali lebu baik dari malaikat menjadi syaitan yang mulinahiyah. Gentengnya setan dari berbagai arah. Setan itu gelap muda manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari empat arah. Belakang, depan, kanan, ini sehingga sakit, dhuwur, iso. Napa maknane? Dhuwur itu alhamdulillah ketika kita menjelaskan doa berdoa kepada Allah. Doanya ada gitu. Ya, kita sing doa ngeten ya. Terus doa atau tidak. Tapi ketika kita fokus kepada Allah, pikiran kita fokus kepada Allah ke atas, maka setan itu tidak ada kesempatan untuk berdoa ini. Dokternya, artinya setan juga takut. Wong setan itu saat ini kan dipercaya di Gusti Allah, gitu. Bahkan para ulama mengatakan tauhid setan itu lebih baik daripada tauhid manusia. Tauhid setan itu lebih api ketimbang tauhid manusia. Oleh karena itu ketika Allah memutus, memerintah kepada setan atau iblis untuk sujud kepada Adam, ini betul. Ketika Nabi Adam itu
ciptakan kalian Gusti Allah, kemudian kan malaikat semuanya waqala malaikat isjudu li adama fasajadu illa Iblis. Allah wastakbar wa kana minal zalimin al kafirin dan seterusnya. Saya tidak mau sujud ya Allah kecuali pada Panjenengan. Sujud dimaknai oleh malaikat, oleh iblis itu sebagai bentuk penyembahan. Padahal sujud tidak selalu mengindikasikan sebagai bentuk penyembahan, tapi penghormatan. Baik kalau malaikat itu di adama masajatu. Allah itu memerintahkan sujud kepada Nabi Adam itu bukan untuk penyembahan, tapi penghormatan. Baik kalau malaikat isjudu di Adam. Ada juga sujud yang juga merupakan penghormatan dan bukan penyembahan. Kasusnya Nabi Yusuf. Mimpinya Nabi Yusuf ini ayatnya Ra'aitu ahada akasara Rabbana wasyamsa wal qamara Ra'aituhu bisajidi. Sujud bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Sujud penyembahan itu ya sujud awake dhewe terus maca subhanallah walhamdulillah subhanallah Rabbiyal a'la. Lah sujudnya kok penghormatan namanya apa? Masa udah itu. Sujud penghormatan. Lah iblis sekalipun itu dimaknai sujud sebagai penghormatan itu turun. Itu para pasien mengatakan sebenarnya kok iblis itu ngakoni iblis itu ada beberapa soal ngakon. Makanya pulau kali dengan saya ketika digoda oleh setan terus awal ibu melok goda setan. Wah dari meminta aku lebaran ke kawan. Artinya itu bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab awakmu. Apa bapak melok? Aku gak tanggung. Ini elek setan. Elek setan. Habis digoda kemudian manusia mengikuti, dia itu ya wis gak tanggung jawab. Beda kali awake dhewe. Tanggung jawab sosial itu melekat kepada diri kita. Tadekan menurut sewu kula badhe nyekolah SK. Karena nyekolah SK mesti dipotong gaji. Direkomen terus kula iki mboten nyawa. Sing berbeban kula pasti. Tapi sing berbeban juga dekan. Karena dia melegitimasi. Sehingga pulau kali dengan sedaya ini menurut ketika kita merekomendasi perbuatan elek, saya sebagai kiai atau sebagai ustaz, saya tidak punya ilmu tentang itu, kemudian merekomendasi sesuatu yang keluar dari syariat, pulau harus. Jadi bahaya. Ngekei fatwa terus bapaknya salah atas dasar hawa nafsu. Ini pun pulau itu. Ini hati. Ini berarti dolun tidur. Wong sing kesasar terus sinyal. Banyak ustaz-ustaz yang begitu. Dia tidak tahu tentang sesuatu, akhirnya walah komiti. Ini padahal dia tidak tahu, akhirnya memberitakan sesuatu yang keluar dari syariat. Ini pun kena dosa. Ya, tapi
aja kayak apa ya ngerti. Dolar mungkin juga ya. Kalau orang yang semacam itu menurut Ibnu Abbas itu dikatakan sebagai wadi'uhu hawahu. Agama itu nafsuni, sehingga nafsu melegitimasi sebuah ketidakbenaran menjadi kebenaran. Dosa itu kasus ijazah Allah. Ya Allah sih bela, tapi bela itu ya karena kepentingan pribadi. Kalau agama sudah kepentingan pribadi rusak kan? Rusak. Si Arya rusak, saudara dia rusak. Jadi setan itu isoknya ini yang ayat pulau itu karena kami pulau berbeda. Cuma latihan namun yudai kaitihim namun khawbihim wa aimanihim wa ansyama'ilihim wala tajidu aksaduhum syakir. Jadi makanya perkaliasis itu ketika membahas sholat bahagia itu awalnya itu jangan lepas dari dua hal. Yang pertama selalu orientasi ke atas, melaku pikir Gusti Allah. Sekarang diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah lepas dari itu, kemudian Anda harus sujud. Karena setan tidak bisa menggoda orang yang sujud dan lihat kau dulu, kau kanan, kau kiri, itu kelakuan ini kemudian wahdar antakula kau kana mawa anta junubun fata'arwad dari di abatin aqidah wadia siro ingin kau mangan siro kau kana matodur siro kondisi siro anta junubun hari kali siro itu wong kang junub pada ta'arud mengkomentari nalihake bila kawan kono mangan karena apa mangan lan dulu diapatin akidatin kalau pencoboyo kang boyan mangan kondisi junub kira-kira jangan junub terus mangan itu di rumah Adang-adang mangan kemudian aturannya oleh dewi kan di rumah ya apa tuh bagaimana Allah barilana Bismillahirrahmanirrahim Allah ngajari balik Allah barilana juga rusakkan nanti kan juga bukan dosa Allah barilana ya Allah tunjukkan dengan memberi barokah kepada kita fima yang dalam barang rusakkan kamus paling rezeki banyak. Kalau karena harus mengenal ada benar dan kita dengan kecelakaan pulau saking ada kondisi ini belum ditolak untuk dahulu untuk mulai persyaratannya berdoa kau ini corok sholatnya berwudu jadi ya berarti ya ditolak aku sedisi baru orang momentu mau kondisi jujur kok itu mau syaratnya apa masih ini ditolak lah ini kan bagian dari akatin akidat Poncoboyo marah bahaya ya luar biasa yang banyak atus marino sama ini turu jono keadaan dibutuh Gusti kondisi ini badan ya Allah
Alhamdulillah. Makanya cepat. Saged ngono ya saged bagus. Mojo saged ngono gak saged. Baru tanduknya. Baru terus Ngomong tanduknya. saged bagusnya ora. Soalnya sing ngomong ten lho. Itu saya sekitar soalnya. Kalau saya pertama itu waktu. Dan jadi ini adalah pencerahan bagi keluarga yang selama ini tidak tahu.